Selamat datang. Di depan saya pada Vivo Y9 dan hari ini Kemoset ingin menunjukkan cara melalui proses pengaturan ponsel ini. Jadi ketika Anda menyalakan ponsel ini untuk pertama kalinya, Anda akan melihat layar yang sama seperti yang saya lihat di sini, di mana Anda bisa memilih bahasa yang diinginkan dari sini, lalu klik mulai. Selanjutnya, Anda bisa memilih lokasi Anda. Saya merekomendasikan memilih lokasi apapun yang berada di Uni Eropa untuk pada dasarnya setiap perangkat yang akan Anda gunakan mulai sekarang, karena ini seharusnya memaksa produsen ponsel lain yang mungkin Anda gunakan untuk mematuhi aturan Uni Eropa yang lebih ramah konsumen. Misalnya membuka sesuatu seperti Play Store atau App Store untuk alternatif di iPhone. Selanjutnya, kita punya syarat penggunaan pada dasarnya, jadi perjanjian lisensi pengguna akhir, dan Anda bisa klik pelajari lebih lanjut untuk membaca lebih detail. Namun pada akhirnya, Anda memang perlu mencentang kotak di sini, lalu lanjut ke halaman berikutnya, yang kemudian memungkinkan Anda untuk terhubung ke jaringan Wi-Fi Anda. Langkah ini sepenuhnya opsional dan Anda tidak perlu melakukannya. Namun, jika Anda tidak memasukkan kartu SIM dan tidak terhubung ke Wi-Fi, Anda tidak akan memiliki koneksi internet. Ini berarti Anda tidak bisa masuk ke akun Google, memulihkan aplikasi dan data, mendapatkan pembaruan perangkat lunak, mengatur tanggal dan waktu otomatis. Ini hanya berlaku selama penyiapan dan setelah selesai, Anda bisa mengubah semuanya di pengaturan. Jadi ini bukan sesuatu yang permanen. Layanan Google seperti pemindaian lokasi, data pengguna, diagnostik, ini dari Google. Jujur saja, bukan berarti ini perusahaan yang paling bisa dipercaya. Jadi, lihatlah, hal-hal itu lebih seperti, misalnya, jika Anda menghapus centang pada pengumpulan data dari Google, pada dasarnya, Anda tahu mengirim data pengguna dan diagnostik, yang berarti mengirim data saya ke Google, itu lebih seperti saya memohon kepada mereka, Google, tolong, bisakah kamu tidak mengumpulkan data saya? Dan Google akan seperti, kasihan banget bro, kami tetap akan melakukannya. Begitulah cara saya melihatnya. Jadi harap benar-benar perhatikan hal ini. Jika hal-hal ini benar-benar berpengaruh, kemungkinan besar perusahaan-perusahaan akan menghadapi gugatan class action dan gugatan antitrust di mana-mana. Hanya sekadar bahan renungan saja. Jadi selanjutnya kita punya beberapa cara berbeda untuk melindungi perangkat kita. Sidik jari, pengenalan wajah, pola PIN, atau kata sandi. Jika Anda berencana menggunakan salah satu biometrik ini, Anda akan diminta untuk memilih pola PIN atau kata sandi, karena biometrik tidak selalu 100% dapat diandalkan. Selain itu, Anda tidak perlu melindungi perangkat Anda jika memang tidak ingin. Perangkat itu berisi data pribadi Anda, jadi jika Anda kehilangan ponsel, bermanfaat bagi Anda jika orang yang menemukannya tidak dapat mengakses data pribadi Anda. Selanjutnya, kami sarankan selalu perbarui perangkat lunak Anda. Anda bisa install pembaruan manual dengan memeriksa pengaturan, atau menyetujui pembaruan otomatis dengan memilih berikutnya. Lalu, ada opsi kirim data pengguna dan diagnostik lagi, kali ini untuk Vivo. Dan di sini kita punya layanan TWS. Anda bisa mengaktifkan atau menonaktifkannya, terserah Anda. Baca layanan ini. Selanjutnya, metode navigasi, yaitu gestur 3 tombol. Dan itu pada dasarnya mengakhiri proses pengaturan. Jadi selesai. Jika Anda merasa ini sangat membantu, jangan lupa tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.